Di daerah teman-teman masuk dalam kategori wilayah yang memiliki suhu panas, mungkin bukan pegunungan ya. Jadi panasnya terlalu berlebih. Tenang. Jika kalian ingin berbudidaya menanam kubis, kubis ini biasanya kan tumbuhnya di gunung-gunung ya, di wilayah yang sejuk. Namun dengan media tanam yang ingin saya ulas, ini dapat memunculkan kubis tumbuh dengan sangat subur sekali ya teman-teman. Lihat ini ya. Jadi ini sebuah kabar gembira dan juga menurut saya ini juga trik baru ya, bercocok tanam kul ataupun kubis di alam ataupun di suhu yang panas, jadi bukan di pegunungan, yaitu kita dengan memperhatikan kandungan media tanam yang akan digunakan teman-teman. Saya yakin ini merupakan sebuah terobosan baru buat kalian yang tinggal di daerah panas ya. Jadi kita juga bisa berbudidaya menanam kubis ataupun kol. Nah, dengan kandungan media tanam ini kita juga bisa bercocok tanam jenis sayuran berbuah seperti cabai ya, tomat, nih lihat ya. Ini saya semai subur sekali semuanya dan ini cocok sekali untuk bercocok tanam sayur mayur apapun. Langsung saja untuk kubis ataupun kol ya. Ini harusnya dia berada di wilayah yang sejuk. Nah, bagaimana cara kita menciptakan media tanam yang sejuk? Nah, tentu untuk menciptakan kesejukan ini kita harus menjaga tingkat kelembapannya, teman-teman. Nah, seperti ini, lihat, perhatikan. Media tanam yang normal di wilayah panas, jika hanya tanah saja seperti ini, dapat mengakibatkan kekeringan ini lebih cepat ya dibanding di tanah pegunungan. Nah, maka dari itu kita harus ngakalin supaya nanti kol kita ini tidak kepanasan lalu kemudian bablas mati, maka yang harus kita lakukan adalah mencampurkan abu dari bakaran sampah organik. Jadi risetnya seperti ini, kalau kalian nggak percaya tanah normal, kalian siram pasti meresapnya akan cepat. Nah, itu artinya kalau meresapnya cepat, menguapnya pun cepat pada saat suhu panasnya berlebih, kan seperti itu. Tapi dengan kita memberikan abu dari bakaran sampah-sampah organik, nah ini boleh menggunakan bakaran daun-daun kering yang ada di sekitar rumah kita, ranting-ranting kering, abu bakaran dari kayu, juga sekam bakar ini juga boleh. Nah, ketika sudah kita taruh, yang terjadi kalian dapat siramkan. Pasti airnya nanti turunnya itu akan lama, akan berangsur, sehingga nanti ini akan dapat mengakibatkan media tanam kita ini tidak mudah mengalami kekeringan. Dikarenakan kalau turunnya ini, airnya ini lama, berarti naiknya pun lama. Karena dengan pemberian abu ini dapat mengatur ataupun dapat memfilter rongga pori-pori tanah sehingga nanti tidak mudah terjadi faktor kekeringan. Nah, dengan demikian memberikan abu secukupnya otomatis dapat menciptakan media tanam yang tetap selalu lembab dan menciptakan kesejukan bagi tanaman kol ataupun kubis kita. Nah, itu bahan yang pertama ya teman-teman. Jadi masalah kelembapan ini menyangkutnya baru masalah kadar air ataupun mineral. Jadi air ataupun mineral ini baru makanan pokok saja bagi kubis ya teman-teman. Jadi kita harus memahami nutrisi. Jadi kubis ini bisa tumbuh subur, dia membutuhkan nutrisi. Kalau tubuh manusia ini membutuhkan vitamin. Nah, nutrisi yang dibutuhkan oleh kubis ini adalah nitrogen, fosfor, dan kalium, serta juga zat besi, juga tembaga. Nah, maka dari itu kita harus paham sebetulnya di media tanam ini sudah ada kandungan itu, akan tetapi stoknya tentu akan kurang ya teman-teman, apalagi tanah yang tidak pernah tersentuh oleh pupuk kompos organik. Ini pasti sangat tipis sekali kandungan nitrogen, fosfor, kalium, zat besi juga tembaganya. Nah, maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah memberikan kotoran ternak. Nah, karena begini teman-teman, unsur hara dapat tercipta ini karena aktivitas dari binatang yang berada di dalam tanah. Binatang yang berada di dalam tanah ini disebutnya dengan mikroorganisme ataupun bakteri pengurai dan pengerat di dalam tanah. Nah, mereka dapat membelah diri dalam kurun waktu menit saja. Nah, ketika
aktivitas mereka ini sudah produktif, ya mereka makan, kemudian buang kotoran di sini. Nah, kotorannya inilah yang dapat menjadi unsur hara. Nah, pemberian kotoran ternak ini untuk membantu sebagaimana fungsi dari kotoran mikroorganisme. Nah, sehingga teman-teman harus tahu bahwa dengan pemberian kotoran ternak, ternyata ini memberikan kemanfaatan yang begitu sangat tinggi karena dapat mendompleng tingkat kesuburan akar hingga pucuk daun bahkan di dalam pembuahannya. Dengan memberikan kotoran ternak yang memiliki nutrisi yang tinggi, ini juga dapat memberikan nutrisi dalam jenjang waktu lama. Jadi karena bahannya alami ya, organik, maka dari itu semakin lama justru media tanam kita nanti akan semakin baik. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik yang instan, ini tidak akan bertahan lama. Nah, dengan pemberian pupuk kandang ini dapat menyelamatkan dan dapat mendompleng tingkat kesuburan untuk menuju dalam kesuksesan yang nyata. Dan kemudian cara merawat pohon kubis ya teman-teman ya, sambil nanti menunggu ini masa pembuahan, pembungaan kalian menyebutnya ya. Jadi tingkat kelembapan di sekitar media akarnya harus selalu kita jaga. Jangan sampai media tanam akan mengalami kekeringan berlebih. Karena saya jamin kalau untuk kol ini kering sedikit saja nanti daunnya ini dapat layu teman-teman. Jadi teramat sangat rentan kalau kubis ini kita menanam di wilayah yang panas seperti ini. Jadi untuk menghindarkan kubis dari kematian, kita harus betul-betul memperhatikan struktur tanahnya, jangan sampai mudah mengalami tingkat kekeringan dan pemadatan. Yang berikutnya, berapa hari sekali kubis dilakukan pemupukan? Jadi sampai masa panen selesai, kalau menggunakan sistem organik tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Tuh, otomatis akan lebih hemat kan teman-teman? Kalau kita mau menggunakan cara alami. Jadi yang paling terpenting ketika kita dapati media tanam ini sudah mengalami pemadatan ya teman-teman, kita harus menggemburkan kembali dengan catatan jangan sampai merusak akar pada kubis ini banyak yang terputus. Lalu ketika kita dapati media tanam ini sudah mengering, maka kita harus melakukan pemupukan tapi agak jauh saja ya, jadi harus ada jarak teman-teman. Dengan cara tanahnya digemburkan, kemudian kita taburi dengan menggunakan abu bakaran sampah organik. Nah inilah sebuah terobosan ataupun cara baru bercocok tanam kubis di daerah panas supaya dapat menghasilkan panen yang lebih baik dengan memperhatikan segala kebutuhannya. Dengan teknik ini merupakan sebuah cara yang sangat bagus sekali karena dapat menekan pembiayaan ya. Sehingga dengan biaya yang rendah, kalau hasilnya bagus, tidak diserang hama seperti ini, maka dapat mencapai hasil panen yang lebih baik, berkualitas ya teman-teman, lebih menyehatkan dan juga lebih menguntungkan karena tidak ada kandungan-kandungan yang mencemari lingkungan dan juga tidak ada yang kandungan-kandungan yang tidak baik bagi tubuh kita. Baik, saya rasa sampai di sini buat teman-teman. Begini caranya kita menanam kubis dengan cara mempersiapkan media tanam subur di daerah panas ya. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.